8 tahun menikah, kita berpisah cukup lama 1 tahun, kemudian baru kita memutuskan untuk kita benar-benar berpisah 8 tahun. Jadinya berumah tangga. Banyak yang nggak tahu ini, saya baru ngomong di Kimi nih pertama kali. Oh ya? Saya baru ngomong bahwasanya si Cat itu single single sekarang itu di Kimi. Yang lain itu semuanya belum ada yang tahu. You're on listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Hi, welcome back with me Kimi and welcome to my podcast Listen to Kimi FM Season 2. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin selama ini dan masih di segmen We Will Talk About Single Fighter yang sukses di bidangnya. Maka di episode kali ini menghadirkan single mom yang profesinya pernah menjadi penyiar kondang di salah satu radio Jakarta. Ex-announcer Cathy White. Hai, Mbak Cathy White. Kondangan. Alhamdulillah baik, Kim. By the way, pengen tahu dulu deh, dulu kan Cathy White dikenal sebagai announcer dan sekarang saya mention sebagai ex-announcer gitu kan. Gimana sih dulu ceritanya bisa menjadi penyiar di salah satu grup radio besar itu Jakarta? Oke, sebenarnya tadinya di TV dulu, sempat jadi presenter TV, pemain sinetron. Baru kemudian passionnya tuh kan kita kan memang generasi anak radio tuh. Kita, saya kali ya. Generasi 90-an. Memang kan waktu itu jadi anak radio itu kan cool banget karena kan media kan belum segede sekarang. Cita-cita. Jadi zaman SMP tuh zaman masih dengerin cat-cat lagu gitu kan ya. Nah, jadi terobses sedikit sama dunia radio. Tapi kemudian malah justru karirnya itu di TV dulu. Nah, jadi aku sempat presenter aja, infotainment aja kurang lebih hampir 3-4 tahun. Terus sempat programku yang terkenal banget Mister Quiz sama David Naib terus Uya Kuya itu di Antv tuh lama banget gitu. Jadi kemudian baru setelah dari sana baru ngelamarlah ke salah satu radio besar ini. Waktu itu masih rebranding dari Radio News ke Radio Lifestyle. Nah, jadi akhirnya aku memberanikan diri untuk melamar ke situ dan ternyata memang penggojlokannya lebih parah dibanding ketika casting jadi presenter TV. Nah, kecemplung. Iya, kalau presenter TV dulu kan kita yang penting ada nama, terus kemudian cocok, terus kemudian cocok sama programnya, terus produsernya suka karena memang kalau TV kan memang tetap mikirin newcomers atau enggak yang lagi boom waktu itu namanya, jadi bisa dipakai jadi presenter. Tapi kalau radio itu bener-bener ngerasain digojloknya itu di radio. Ya, jadi akhirnya keterusan tuh ke radio, malah TV-nya ditinggalin. Asiklah dengan dunia radio dari tahun 2012-an kayaknya sih, 2011-2012-an. Sampailah pensiun itu ketika radioku tuh di merger sama Mahaka, aku tidak ikut waktu itu. Jadi akhirnya memutuskan untuk ya sudahlah berkarir di luar daripada dunia kepenyiaran. Kangen ya, itu dia. Kalau tadi disimak apa kata Mbak Cathy, perlu waktu kan dari training hingga akhirnya bisa mengudara di radio tersebut. Benar, gitu. benar. Pantesan aja gue nggak bisa masuk grup itu ya, kayak gue bukan kategori. Kenal banyak orang di sana, tapi nggak berhasil jadi penyiar, baik itu di Double 8, baik itu di 105.8 gitu kan. Gagal terus. Mungkin itu salah satunya sangat kuat untuk trainingnya ya Mbak Cathy ya, seperti itu. Trainingnya kuat. Banyak yang gagal itu di masa training, Kimi. Jadi banyak yang nggak kuat karena kan mikirnya kan ketika ada mungkin lepasan dari jebolan salah satu radio masuk ke radioku ini, kemudian sudah siaran gitu kan ya. Nah, tapi ternyata enggak, itu menyesuaikannya aja bisa sampai 1-2 bulan trainingnya baru bisa masuk kabin. Jadi banyak yang nggak kuatnya di situ. Banyak yang gugur itu di situ. Yang badak-badak kayak aku begini inilah yang kuat karena memang obses. Minta disiksa emang, karena ngerasa tuh lihat penyiar di ruangan siaran tuh kayaknya
banget didengerin semua orang. Kita ngomong sendiri aja orang ada yang dengerin ya kan ya sebelumnya. Jadi kita ngomong tuh bisa didengerin sama semua orang tuh kayaknya cool. Bener, Jadi lebih ke arah situ sih. Nggak sadar kalau santai-santai nggak tahu sudah 7-8 tahun siaran. Oke, memang Asik. iya, makanya kalau ada yang bilang jadi penyiar tuh enak ya, tinggal ngomong doang. Mamam tuh ngomong doang. Mamam tuh nangis. Udah pernah ngerasain disuruh makan cabai rawitan gara-gara salah ini belum? Salah kosakata. Nah, itu dia. Atau pernah disambit nggak sama air mineral botol gara-gara salah nyebut apa? Ya kan dimaki-maki mah udah biasa, memang kebel, dibilang bego mah udah biasa. Tapi Mbak Kety ini menarik ya, tadi kan bilang bahwa dari presenter di TV lalu ke radio malah ditinggalkan TV-nya. Mostly orang-orang tuh dari radio ke TV, radionya yang ditinggalin gitu kan. Ini Iya. Kalau saya kembali orang Kety White gitu kan. Apa sih yang akhirnya lebih memilih si radio daripada si TV yang notabene TV itu lebih besar gitu loh untuk batu loncatan karir kita sebetulnya. Iya. TV itu dari TV aja bisa kebeli rumah, bisa kebeli mobil pada saat itu ya, karena presenter aja waktu itu udah lumayan banget honornya gitu. Nah radio sih sebenarnya biasa-biasa aja gitu kan ya, kecuali mau dapat siaran prime time misalnya gitu. Nah itu pun nggak sebanding sama TV, tapi bicara passion susah gini, hati ya soalnya. Nah ketika di TV itu ada sih tetap di maintain dengan jadi bintang tamu dan lain sebagainya, tapi program apalagi sinetron tuh benar-benar aku tinggalin. Yang sinetron stripping waktu saat karena aku sempat di Multivision sempat lama tuh di kontrak ya, jadi sempat aku tinggalin, terus benar-benar icasnya ke radio. Nah bicara apa sih yang dicari dalam hidup kalau nggak memenuhi semua yang ada di list kita, bener nggak? Kalau inget Bandung pasti inget siomay. Nah sekarang kamu bisa loh dapetin rasa siomay Bandung tanpa perlu datang langsung. Siomay Opa dibuat dari ikan tenggiri asli dan tersedia dalam 2 varian kemasan frozen, couple pack untuk 2 porsi dan family pack untuk 4 porsi. Udah siap pesan belum nih? Langsung WhatsApp di 0878 7700 1088 dan kunjungi juga Instagram di @siomay.opa untuk mendapatkan berbagai info dan promo menarik. Siomay Opa dijamin enak dan 100% halal. You're on listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Apa dari kecil emang ini salah satunya menjadi penyiar radio kondang gitu Mbak Kety? Iya sih, karena memang agak sedikit maniak dengan radio saya itu. Benar-benar, jadi saya tuh rela tuh misalnya nggak keluar rumah berhari-hari untuk anak-anak ABG hanya untuk mendengarkan radio. Dan punya dunia khayalan sendiri, ngoceh sendiri, kan ini sendiri berfantasi bisa presenting sesuatu gitu. Terus suka musik kan, jadi ya udah. Jadi ketika jadi presenter zaman dulu sama Uya juga suka, Uya mau ke UFM dong, aku pengen siaran gitu. Cuma dasar si hitam itu ya, saya nggak pernah dibawa-bawa ke sana, takut kesaing kali dia. jadi akhirnya ya udah, terus sempat ada beberapa kan dulu teman-teman presenter emang udah penyiar tuh kan ya, jadi aku mau dong casting, terakhir ketemu Ceper mau dong casting ke Mustang gitu. Nah terus Mustang bilang ada ketuaan lu gitu, karena memang waktu itu kan sudah agak usia tuh, sudah 20 sekian tahun kan. Nah kalau ABG, karena Mustang kan waktu itu terkenal dengan ABG-nya, ya udah akhirnya ada satu yang baru namanya Latefa, lu bisa masuk tuh karena lebih mature. Ya udah akhirnya aku di situ. Dan sampai di sana juga aku cerita ini ketika aku melamar di sana. Kalau Kimi kan mungkin kenapa nggak diterima? Mungkin waktu itu belum ada rezekinya siaran di situ. Mungkin biasa-biasa aja waktu interviewnya. Kalau aku memang maksa. Maksanya gimana? Jadi aku maksa. Jadi aku masuk ke ruangan SM waktu itu masih Anca Mukhtar. Aku cuman bilang sebegitu dites suara oke.
tes bahasa Inggris acok baur, ya kan? Inggrisnya kacau, dikacau Inggrisnya. Wah, lo nggak bisa diandel ini Inggris lo, jadi kacau banget gitu kan ya. Yang lain cacus Inggris, ini anak satu Inggris kacau balau. Terus udah gitu oke lah kalau cuma untuk presenting bahasa Indonesia, maka nggak pakai bahasa Indonesia, nama penyanyi luar negeri kan nggak pakai bahasa Indonesia, harus bahasa Inggris. Nah terus gitu yang bisa diharapkan gitu kan ya, akhirnya wah gue tahu deh gue bakal gagal ini kalau gue nggak usaha nih gitu kan. Masuk ke ruangan SM aku cuma ngomong satu kata sama Yanca Mokhtar waktu itu, ada 5 kita waktu itu ada Andri nih sosialita, terus kemudian ada beberapa yang masuk lah di angkatanku, ada 5 orang yang besar waktu itu sudah penyiar lama. Aku sendiri nih yang benar-benar bukan siapa-siapa dari dunia radio. Aku tidak mau Mas Yanca Mokhtar, kalau Anda tidak memilih saya, Anda rugi. Terus dia bilang, kenapa gue mesti rugi? Gitu. Yang lain boleh gak kuat disiksa, tapi saya minta disiksa. Karena saya banyak fungsinya. Lihat aja entar. Gitu. Terus dia bilang, anak boleh juga mentalnya. Beneran disiksa beneran. Disiksa beneran. Itu yang lain 3 bulan. 3 bulan itu saya cuma disuruh pagi datang masuk ke labnya Mas Yeri Fanggi, itu ngafalin semua judul-judul lagu. Yang lain pulang jam training jam 9, pulang jam 12, jam 12 pulang jam 1. Saya bisa jam 10 malam baru pulang. Kalau nggak diusir nggak pulang-pulang dari radio. Jogrok aja di radio, seneng aja gitu. Iya. 3 bulan itu semua sudah naik kabin. Iya kan? Semua sudah naik kabin, semua sudah pegang siaran. Aku sendiri yang belum dan nggak pernah minta siaran, nggak pernah minta siaran. Asik aja di radio itu aja udah asik kan, gila ya, emang rada-rada begitu ya. di ruangan radio itu aja udah seneng gitu. Terus 3 bulan semuanya tinggal Kathy sendiri yang belum naik kabin, yang 5 semuanya sudah waduh sebelah yang udah punya jam siaran. Saya sendiri yang belum. Nah terus satu kali Reko Ceper datang, terus tiba-tiba datang, terus tiba-tiba dipanggil sama Mas Yanca, kamu udah siap naik kabin? Siap Mas, dari kemarin dulu juga siap. Enggak, sekarang udah siap belum? Siap, ya udah besok siaran pagi sama Reko Ceper. That's it, gitu doang. Jadi masuk siaran prime time pagi. Gitu doang. Udah begitu doang. Jadi 3 bulan tuh dibayarnya dengan gitu doang udah. Oke, menarik ya. Nggak semua orang tuh punya trik yang tadi Mbak Kathy sampaikan kan, karena kembali lagi kan kita menginginkan sesuatu itu harus dikejar. Mungkin ya Mbak Kathy salah satunya ya udah gue ini aja deh challenge diri gue gitu biar disiksa dalam tanda kutip biar bisa ketemu gitu kan. Nah yang menariknya lagi, berapa lama pada akhirnya tadi kan Mbak Kathy bilang bisa naik kabin gitu kan, setelah 3 bulan itu berarti, atau memang butuh berapa setelah bulan keempat baru naik kabin. Itu kalau Yanca sekarang ada pasti dia ketawa-ketawa itu. Bulan keempat saya baru naik kabin. Dan itu langsung dapat prime time. Jadi semuanya bengong, nih anak 4 bulan disiksa, dikirain cuma dapat siaran setelah subuh ya, sejam ya. Biasanya kan kalau penyiar baru kan jam 6 ke jam 5 atau jam 6 suruh siaran subuh dulu tuh. Ngopret. Atau enggak malam setelah jam 8. Habis prime time sore. Nah ini tiba-tiba dapat siaran pagi, dapat prime time pagi dengan Ceper waktu itu memang terkenal dengan standarnya, dia nggak mau tandem dengan orang yang bukan siapa-siapa. Itu Ceper tuh dulu tuh, sampai sekarang mungkin dia punya standarisasi, dia mau tandem dengan orang yang dia suka atau punya nama. Nah kalau enggak sih dia biasanya dia nolak. Nah pada saat itu dia mungkin ngelihat ya kasihan banget nih perempuan kali gitu ya. Ya dia udahlah nggak apa-apa ditandemin gitu, dan memang akhirnya jadi the best show pada saat itu. Saya mengundang Mbak Kathy ini untuk menjadi support system kan, salah satunya untuk pendengar nantinya mungkin ya seperti itu ya, lagi bersedih tapi ingin mengekspresikan dengan ceria, tapi nggak tahu mungkin nanti bisa belajar sama Mbak Kathy caranya gimana tuh Mbak. Gimana caranya ya? Gini, kadang ada tipikal aku kemarin sempat kepoin juga, ada beberapa narasumbermu yang introvert, terus kemudian macam-macam ya, ada yang mengalihkan kesedihannya akhirnya dengan melakukan sesuatu yang positif untuk pelariannya, untuk jadi ketua komunitas, terus kemudian dengan
berbagai macam. Itu sebenarnya salah satu bentuk daripada ekspresi atau penuangan ekspresi ya, bukan pelarian sih, penuangan ekspresinya. Jadi ada orang yang diem ketika sedih nggak kelihatan, terus kemudian tapi di belakang curhat apa yang status setiap 5 menit sekali berganti-ganti supaya orang tahu gitu bosnya dia sedang bersedih. Aku bukan tipikal yang seperti itu. Jadi tuh aku tuh karena naga kali ya, perempuan naga itu memang boleh percaya atau tidak percaya, ada fasenya di mana yang menggebu-gebu, terus kemudian ada satu masa yang dia akan diam dan tidak bersuara. Nah, tapi dia akan kelihatan tetap terlihat tidak terjadi apa-apa. Dia karena kan memang narsis ya, jadi tidak terjadi. Seakan-akan orang menganggapnya udah deh nggak ada, dia tuh lagi nggak kenapa-kenapa gitu. Nah, aku tipikal yang kayak begitu. Jadi kalau lagi bucin banget, sebucin-bucinnya di time jadi bucin, malah ada satu masa lagi nggak bucin ya nggak bucin gitu. Dan saya bisa nggak punya pacaran pun dulu, nggak punya pacar sampai tahunan juga nggak masalah. Tapi kalau lagi pacaran bisa tahunan. Nah, jadi memang tipikalnya adalah tipikal yang seperti itu. Jadi termasuk ketika menikah dengan pasangan yang saya ketemu 2 bulan, padahal sebelumnya punya pacar yang 7 tahun tapi nggak nikah, tapi dia ketemu 2 bulan langsung nikah gitu. Nah, jadi terjadi sesuatu hal di dalam hubungannya kita, kemudian akhirnya kita memutuskan untuk masing-masing, tapi kemudian silaturahminya jadi jauh lebih baik daripada sebelum menikah. Tuh gimana tuh coba? Saya tuh mantan saya tuh masih kayak udah kakak adik gitu, udah dengan dia punya istrinya, dia kemudian sudah menikah lagi dengan istrinya juga biasa saja, baru jalan bareng, malah itu yang lebih membahagiakan buat saya gitu. Jadi gimana ya, ini ya mungkin tipikal kali ya, tipikalnya beda-beda kali orang. Betul. Gitu. Jadi apa yang mau dikulik lagi, coba ngomong aja, saya akan bicarakan dengan belak-belakan. Nggak usah malu-malu. hebat Mbak Katy White ini, berarti bisa jadi buat listeners listen to Kimia FM gitu ya, support kalau kamu sekarang kayaknya lagi merasa sedih karena kamu adalah seorang single mom, coba lihat sosok dari Katy White. Mungkin gini. Aku bisa memberikan sebuah masukannya begini. Semua orang ketika memutuskan untuk menikah, mempunyai komitmen, pasti berjanjinya bukan sama manusia tapi sama Tuhan. Ketika itu kita berjanji di hadapan Tuhan, kita pasti punya sebuah keinginan untuk akan ABCDF, bener gak sih? Sampai tua, sampai maut memisahkan, susah senang ditanggung bersama, terus kemudian sehat sakit saling mengisi, saling tinggi sekali. Nggak tahu Kimi atau saya yang buffering nih. Nah, karena bulu mata kayaknya buffering gitu. Oke. Mbak Katy? Terusin sih, karena pasti mati. Oke. Ya mohon maaf. Lanjut ya. Sinyalnya silakan Mbak. Gimana Mbak? Nah, jadi ekspektasinya yang lumayan tinggi, tapi kemudian ketika menjalani ternyata tidak bertumbuh sesuai dengan ekspektasi. Nah, akhirnya terjadilah sesuatu hal yang disebut pemakluman, kemudian akhirnya keikhlasan, kepasrahan, dan akhirnya menjadi sesuatu hal yang ya sudahlah gitu. Kalau kita ya sudahlah itu bahaya, karena sudah tidak ada lagi sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengobati. Biasanya kalau sudah ya sudahlah. Nah, jadi menurut saya kalau memang belum siap untuk berpisah, belum siap untuk memutuskan komitmen untuk berjalan masing-masing, apalagi kalau sudah di pernikahan, tanyakan dulu hatinya. Kalau masih ada rasa sayang, jangan. Kalau masih ada rasa
ini itu alasan itu, jangan, karena percuma. Tapi kalau kemudian sudah sampai di satu hal yang kita mengatakan ya sudah, kita tanya lagi apakah masih ada rasa itu. Coba, tapi kalau seandainya memang sudah tidak ada lagi dan sampai pada masa yang kita ngobrol itu sudah tidak lagi sebagai pasangan yang ada kemercik listriknya, ya silahkan. Karena kalau sudah sampai di poin itu berarti sudah tidak ada lagi penyesalan dan sudah tidak ada lagi rasa yang akhirnya membuat jadi cemburu-cemburu yang akhirnya merusak silaturahmi gitu, Kimi. Goalsnya apa dulu nih, mau bahagia ataukah tidak? Kalau memang goalsnya kita pengen bahagia, ya setelah berpisah ya harus bahagia. Jangan kemudian nangis-nangis, jangan kemudian merasa jadi victim, jangan. Berarti itu masih ada rasa. Kalau ingat dulu goalsnya mau pisah, mau buat apa? Pengen buat diri kita lebih bahagia, ya sudah, jalankan. Tapi harus bahagia ya. Bahagia juga melihat dia bahagia dengan orang lain, harus bahagia karena memang goalsnya memang bahagia kan. Kalau memang belum bisa sampai ke tahap itu, jangan, pertahankan, apalagi kalau sampai punya anak. Nah, kan menjelaskan ke anak tuh repot. Oke. Nah, seperti itu. Ya, berarti memang Mbak Kety ini salah satu single mom yang hebat juga nih, di sini bisa memberikan advice yang boleh jadi nih sekarang listeners listen to Kimi FM juga ada di persimpangan seperti itu gitu ya. Dan jangan bohongin hati. Iya, thank you so much Mbak Kety sudah mengingatkan lagi tuh, jangan bohongin hati. Dengan kata lain ya, dengarkan apa kata hati kamu, seperti itu kan. Iya. Oke. Tapi sebetulnya kalau boleh tahu, tadi kan sempat menyimak ya bahwa Mbak Kety terus sekarang jauh lebih bagus komunikasinya dengan sang mantan, bahkan mantan juga sudah berpisah lagi. Di sini apa sih sebetulnya yang pada akhirnya membuat Mbak Kety dan mantan tuh berpisah dan itu menjadi pilihan yang terbaik gitu? Karena jarang loh orang berpisah dengan mantan dan masih berhubungan baik, malah lebih baik hubungannya. Iya. Saya menyadari, saya waktu sebelum berpisah saya sudah mulai saya mewajibkan diri saya, keluarga saya mewajibkan untuk evaluasi. Biasanya evaluasi apa yang menyebabkan kamu tidak berkeinginan atau memutuskan untuk berpisah dari pasangan kamu. Sebelum dengan pasangan ya, itu keluarga dulu biasanya saya kita pasti akan diskusi dulu sama keluarga. Lebih ke kalau saya sih begini, keluarga saya tidak pernah ikut campur urusan pribadi saya, apalagi pernikahan, apalagi memilih pasangan. Yang mereka tahu adalah sesuatu yang sudah kamu pilih, ketika kemudian kamu merasakan itu fail, ya itu tanggung jawab. Jadi jangan bawa-bawa gitu. Jadi jangan bawa-bawa, ini akhirnya merusak silaturahmi yang sudah ada juga gitu. Keluarga saya nggak pernah ikut campur dalam hal apapun gitu. Jadi ketika saya memutuskan untuk sampai di titik ini, saya ngobrol dengan salah satu om saya, kebetulan wali saya, kan papa saya sudah nggak ada. Saya cuma bilang saya sudah tidak mau meneruskan lagi. Pertanyaan dia cuma satu, apakah sudah yakin? Nah, karena jangan sampai ketika memutuskan balik lagi, itu akan tidak sama seperti apabila tidak melakukan sama sekali. Dan apakah efeknya sudah dipikirkan untuk anak, untuk segala macam. Saya waktu itu cuma bilang, ya saya sudah siap. Saya sudah memutuskan, saya mau bahagia. Nah, ketika paman saya bilang, maka bahagialah kalau ingin bahagia. Nah, baru kemudian saya ngomong sama pasangan saya, karena kita cukup lama sudah berpisah rumah pada saat itu. Jadi saya sudah bilang, daripada ini mendingan kayaknya aku lebih seneng nih kayak begini, sudah dengan situasi yang kayak begini. Nah, kamu juga mudah-mudahan bisa menemukan yang lebih baik lagi, yang sesuai dengan kriteria kamu, karena mungkin sebagai istri saya memang punya kelemahan di A, B, C, D, E yang itu mungkin kamu tuh sudah nggak bisa tolerin lagi gitu. Nah, terus dia cuma bilang, segala sesuatu hal yang menurut kamu bahagia ya kamu jalankan. Nah, kalau saya
menurut saya ini adalah kalau keputusan kamu ini buat kamu bahagia ya kita jalankan, tapi komunikasi karena anak ya sudah kita tetap silaturahmi. Jadi sebenarnya dua-duanya itu sudah sampai pada titik yang penting sama-sama bahagia aja lah gitu, sama-sama bahagia aja lah sudah. Nah akhirnya dia malah lebih dahulu punya pasangan. Dia ngomong ke saya lagi dekat sama si A, si B, si ini, yang ini saya bilang, yang ini aja, yang ini kayaknya lebih cocok di tipikalnya sama kamu. Akhirnya menikah juga, saya yang nikahin. Ya kan? Saya nikahin. Sampai sekarang alhamdulillah hubungannya itu baik sekali gitu. Istrinya sudah menganggap saya kayak kakak. Dan kemudian mantan suami saya ya tetap jadi bapaknya anak-anak, tetap main, tetap jalan bareng, tetap ngobrol bisnis bareng. Kita bisnis bareng loh bertiga. Itu hal yang jarang terjadi kan. Benar, kita bisnis bareng bertiga. Kita bisnis bareng, kita satu bisnis bareng bertiga. Nah, cuman saya sudah dari awal sudah mengatakan kepada pasangan suami yang baru, mungkin ini juga bisa jadi masukan juga buat nanti para listener, bahwasanya ketika memulai itu kita sudah komitmen dulu di depan. Saya bilang, katakan pada istri mantan suami saya bahwasanya semua orang boleh membuat kamu resah, apalagi berdekatan dengan suami kamu, tapi jangan sekali-kali saya, karena saya ibu dari anak-anaknya dan saya sudah tidak punya rasa sama suami kamu. Jadi kamu tidak boleh cemburu. Kalau kamu masih cemburu, kita gak usah silaturahmi. Tapi kalau kamu sudah tidak cemburu dan menganggap saya hanya bagian, karena saya punya koridornya nih, saya nggak akan melangkah ke sini. Nah silakan, ayo kita lanjut bersilaturahmi. Dan ternyata sampai dengan detik itu alhamdulillah sudah 2 tahun terakhir cuma santai aja gitu, maksudnya nggak ada masalah gitu. Jadi begitu, Kimi. Ini satu cerita menarik ya, listeners, karena jarang banget kalau kita ketemu dengan cerita yang seperti ini, dalam arti berhubungan baik bukan hanya dengan sang mantan, tapi dengan pasangan baru si mantan ini. Dan kayaknya bisa dibilang gejolak jiwanya tuh bisa nerima, karena kan bisa jadi baik itu Mbak Kety maupun istrinya yang baru sang mantan kan masih ada rasa-rasa percikan cemburu karena pernah bersama seperti itu kan, dan tidak semua orang bisa loh Mbak Kety menjalani hal itu gitu kan. Makanya tanya dulu hatinya, kalau masih ada semriwing sama pasangannya mendingan jangan. Kalau masih cemburu berarti masih cinta. Nggak cemburu lagi nanti kamu apa? Oke, udah bodoh amat. Iya, kembali lagi balik ke kitanya ya, tanya ke kita ya. Iya. Masih ada nggak tuh rasa buat si mantan itu atau sama pasangan kita sekarang ya, nanti memutuskan keputusan besar dalam hidup itu. Tapi Mbak Kety sendiri setelah berapa lama sih bersama sampai akhirnya ya udah ini adalah pilihan yang terbaik, dan pernah nggak mengalami dalam arti ini kan Listen to Kim FM kembali lagi nih sebagai support system ya. Tadi Mbak Kety bilang sebelumnya pernah separated atau berpisah gitu kan. Pasti kan ada masa-masa di mana feeling down atau lagi ngerasa kayaknya ya sendiri, karena bisa jadi dengerin juga sekarang lagi merasa sendiri nih. But remember you're not alone, karena ada Mbak Kety White di sini yang bisa menjadi support system buat kamu. Seperti itu. Saya menikah 2011, tapi memang karena pada saat itu pasangan saya itu jauh lebih muda, 8-9 tahun di bawah saya Kimi. Jadi memang sebenarnya sih kendalanya adalah gini, ada yang mengatakan menikah dengan yang lebih muda itu ada yang bisa untuk nyambung komunikasi, tapi kalau saya memang mentoknya waktu itu di komunikasi. Jadi sayanya komunikasi, karena perempuan itu kan bertumbuh terus ya. Perempuan itu kan pasti growth-nya cepet tuh dibanding laki-laki, bener gak sih? Kalau laki-laki itu logiknya itu sama perempuan kan udah pakai sense, pakai hati juga ya. Jadi dia lebih growth-nya lebih tinggi, itu lebih cepet tuh. Jadi komunikasi saya sudah di C, misalnya sudah di suami saya itu masih di A untuk menyesuaikan. Akhirnya dia memasangkan di C, akhirnya tegangannya tinggi. Sayanya harus menurunkan, itu repot frekuensinya karena merasanya jadi bodoh. Nah jadi akhirnya dicari titik temunya di B, dan akhirnya menjadi sebuah pemakluman. Nah ketika pemakluman terjadi bertahun-tahun, kita sama-sama ngerasanya nggak grows bersama tuh.
dianya mentok, sayanya turun. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk nggak komunikasi, jadi apa-apa tuh nggak pernah ngomong. Nah itu yang bahaya. Nah jadi semuanya jalan masing-masing, ketemunya di titik tengah yang ngomongin dunianya dia dan dunia saya yang akhirnya begitu doang gitu. Dia juga ngerasa sok tahu lu gitu kan ya. Kitanya ngerasa biasa aja. Nah di situ tuh akhirnya jadi konflik, dari kecil akhirnya jadi besar. Jadi on off. Jadi 8 tahun menikah. Kita berpisah cukup lama, 1 tahun, kemudian baru kita memutuskan untuk kita benar-benar pisah 8 tahun jadinya rumah tangga. Banyak yang nggak tahu, ini saya baru ngomong di Kimi nih pertama kali. Oh ya? Saya baru ngomong bahwasanya si Cat itu single sekarang itu di Kimi. Yang lain itu semuanya belum ada yang tahu. Jadi masih banyak yang salam-salam tuh. Jadi baru sama kamu nih saya bicara. Kalau yang teman-teman dekat sudah lah, mungkin sudah. Tapi banyak juga yang belum tahu. Kaget nih pasti. Terima kasih banyak. Pantesan aja waktu saya bilang ke Piko, Mbak Kathy sekarang single. Ya, masa gue mau langsung nanya, Kat lu ini single sekarang udah bisa dipecat, gue jadi teman kata dia gitu. Dia aja baru taunya terakhir tuh, karena kan memang dekat sekali kok aku sama dia tuh. Udah paling baru 1-2 tahun, enggak, setahun terakhir dia baru nanya, karena memang sama kayak Kimi. Yo, apa kabar si ini? Dia satu teman yang tidak pernah mau tahu urusannya orang tuh. Dia tuh teman yang sangat cuek sekali. Kalau Mbak Cynthia tuh baru setahun, nggak nyampe setahun terakhir. Nah dia siapa cuek aja, emang dia tahu. Lo bisa bertahan 8 tahun aja syukur. Jawabannya cuma gitu doang. Gue kira ini setahun udah bubar ya. Oke. Gitu. Kalau tadi Mbak Betty White bilang ini adalah pertama kali baru cerita di Listen to Kimi FM, berarti pendengar Listen to Kimi FM juga beruntung dong ya, bisa mendapatkan nih, bisa dibilang nih bisa dibilang prime time atau kok prime, tapi premier gitu ya, premier story from the ex-announcer Kathy White gitu kan. Iya. Apa nih Mbak Kathy bisa bercerita di sini? Thank you so much loh Mbak Kathy bisa berbagi untuk anyway. Dan sekali lagi ini untuk teman-teman single fighter di Listen to Kimi FM, karena memang tujuannya supaya bisa sukses dan bahagia walaupun kita single fighter gitu kan. Ada nggak nih hal yang ingin Mbak Kathy sampaikan? Karena kan kalau dari obrolan kita dari awal sampai sekarang Mbak Kathy tidak ada gemercik untuk melo-melonya ya, selalu ceria gitu. Gimana sih caranya kita bisa melanjutkan hidup kita sebagai single mom khususnya dan bisa tetap hidup bahagia, khususnya bisa lebih sukses lah dari sebelumnya. Even kita adalah seorang single fighter. Karena saya memang sudah single fighter dari lahir, sudah fighter dari lahir. Udah memang WWF, memang dari kecil sudah dibiasakan untuk hidup mandiri. Kita itu balik lagi ke dimana kita di culture kita dibesarkan mungkin ya. Jadi dari kecil sudah terbiasa hidup mandiri, sudah merantau di usia 18-19 tahun, sudah disekolahkan ke luar daerah, terus kemudian sudah mandiri di usia yang masih sangat muda, terus kemudian itu terbawa mungkin Kimi ya, itu terbawa bahwasanya ketika menikah itu sudah ada semuanya. Jadi ketika menikah pun itu sudah nggak dilengkapi lagi sama pasangan, karena kita sudah ada semuanya. Jadi jenjang kemudian yang di listing apa, kita belum menikah ya sudah, akhirnya ada jodoh, kemudian keluarga suka, dan kemudian anaknya baik, kemudian punya misi dan visi yang sama pada saat itu, semua karena Allah, ya udah akhirnya kita menikah. Nah, tapi tidak merubah segala faktor-faktorannya kita itu, bekerja kerasnya, jadi dan lain-lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan ketika pun berpisah pun tidak ada yang berubah untuk kerja kerasnya Kimi. Jadi untuk bahagianya, makanya ketika kita belum menikah kita sudah sampai ke poin bahagianya yang sekian.
Mungkin teman-teman yang sekarang sedang memutuskan untuk menikah dan kemudian sekarang sudah ada di fase yang lagi labil-labil seperti yang kayak Kimi katakan tadi, kita cukup evaluasi aja ketika sebelum menikah kita punya fase bahagia 80% misalnya. Nah, ketika kita menikah harusnya kita punya 100% atau 99%, 100% nggak boleh lah ya, 95 lah. Bahagia banget tuh 95%. Tapi kalau kemudian standarisasinya setelah menikah turun menjadi 60%, berarti ada ya sesuatu hal yang kurang nih di sini nih. Ada sesuatu hal yang kurang, apapun bentuknya, ada sesuatu hal yang kurang. Nah, jadi makanya evaluasi itu diperlukan. Bertanya saja sama diri sendiri kalau malas bertanya sama orang lain. Jadi sendiri harus terus apa ya yang kurang ya gitu. Nah, satunya lagi, saya bukan tipikal perempuan yang suka curhat. Nah, itu harus hati-hati. Curhat itu kadang-kadang ketika salah menyampaikan pada suatu lingkungan atau pada seseorang, pada orang-orang tertentu yang hanya ingin mendengarkan kelemahan, tetapi berdalih ingin memberikan masukan, itu bisa berbahaya. Itu bisa berbahaya, apalagi masalah rumah tangga. Aktivitas banyak di rumah aja, masih tetap produktif nggak nih? Rehat sejenak dari gawaimu dan susun semua rencana dengan Infinite Planner. Kamu juga bisa melakukan upaya pelestarian lingkungan karena Infinite Planner tidak perlu buang-buang kertas. Kunjungi Instagram di @hi.dayplanner untuk info lengkapnya dan ayo rencanakan harimu. Infinite Planner, cukup beli sekali, bisa dipakai berkali-kali. You're on listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Berarti ini memang kembali lagi cerita salah satu narasumber yang hadir di Listen to Kimi FM episode ini menarik ya. Karena sebetulnya nggak ada konflik berarti ya Mbak Keti ya. Karena punya perpisahan yang baik-baik justru, dan setelah berpisah itu hubungannya jauh lebih baik. Tapi apa kabar dengan anak Bang? Apakah sudah tahu dengan kondisi orang tua yang sebetulnya? Ya, ini menarik, ini pertanyaan yang menarik. Aku lagi nungguin pertanyaan ini dari tadi. Ini menarik. Nah, anakku yang terbesar usia paling sulung itu usia 7 tahun. Dan dia tuh sudah tahu ibu sama papinya itu ada masalah itu sejak umur 3 atau 4 tahun. Karena dia sering lihat aku sendiri, papinya sendiri, dan dia sendiri. Awal-awal sih mungkin dia bukan anak yang bertanya kenapa begini enggak ya, mungkin karena masih kecil juga. Tapi satu masa papinya mungkin ini menarik sekali nih Kimi, saya buka di sini. Papinya mungkin sudah menjalin hubungan dengan maminya yang sekarang. Dia tidak pernah disuruh bohong sama maminya untuk ada mami gitu. Tetapi dia berusaha menjaga di depanku. Dia tidak pernah bicarakan tentang maminya di depanku. Nah, tapi dia selalu bicara, nak, apakah mau ikut papi? Apakah mau sama ibu di rumahnya ibu gitu. Dia selalu bilang rumah ibu, rumah papi satu di lab. Tapi dia tidak pernah bilang ibu sama papi satu rumah. Dia cuma bilang rumah ibu, rumah papi di lane. Jadi dia maunya tuh berdekatan, rumah ibu sama rumah papi. Nah, itu juga yang jadi alasan kita berdua untuk gak boleh egois. Kalau dia sudah bicara begitu berarti artinya dia sudah tahu. Nah, jadi sampai akhirnya saya kenalan sendiri sama maminya, baru dia bilang ke saya bahwasanya itu kan mami. Jadi abang sudah kenal lama mami, sudah lama gitu. Oke banget, tapi dia tidak pernah bicara. Nah, menarik sekali. Ini anak itu tipikal yang sangat menarik sekali menurutku ya, karena aku tidak pernah ngomong sesuatu yang jelek tentang papinya. Gitu. Jadi ya, itu papi, sana ke tempat papi. Itu sama ibu gitu. Jadi, nah, ketika kita tamasya nih, rekreasi ini, kita beramai-ramai, misalnya ada maminya, ada papinya, ada saya, ada neneknya, ada adiknya, ada segala macam. Dia tidak pernah mau tidur bersama dengan papi sama maminya. Dia selalu tidur sama ibu. Dia selalu tidurnya sama ibu.
Nah, selalu ibu. Jadi dia di porsi itu pun dia sudah tahu ibu, mami, sama papi. Nah, jadi itu menarik kalau menurut saya. Jadi tergantung bagaimana kita menciptakan suasana kalau anak itu. Jadi bagi saya sih mudah-mudahan tidak ada trauma-traumaan ya. Dia malah akan kita didik untuk ya suatu besar nanti dia akan asik ngobrol sama teman-temannya. Ada ibu, ada mami, ada papi. Ini bininya nyokap bokap gue nih. Dan ibu saya ini ibu gue gitu. Jadi kenapa banyak kok gini? Emang begini mereka. Dan aku pengen mereka tuh begitu. Gitu. Asik-asik aja di ibu ada mami, asik-asik aja. Yang datang ngambil rapor juga kadang mami, kadang ibu mah biasa aja gitu. Begitu sih. Jadi begitu sih. Sulit sih tapi ya lebih menarik lagi ketika yaitu ya hubungan sama anak masih berjalan dengan baik juga dan anak tidak merasakan kayak wah orang tua saya berpisah, orang tua saya sudah nggak bersama gitu kan. Tapi ya itu bisa membedakan mana ibu, mami itu kan buat anak kecil kayaknya walaupun sulit dicerna tapi menerima itu loh, dalam arti menerima seperti itu. Berarti untuk hak asuh sendiri gimana Mbak Katy dengan pasangan? Apakah ada hak asuh sepenuhnya sama Mbak Katy atau dengan sang mantan? Karena masih di bawah umur dan laki-laki di saya. Cuman ini yang menarik juga waktu kita ke pengadilan, di pengadilan juga kita tidak mau anak ditanya. Jadi kita putuskan saja. Alasannya kita adalah karena masih kecil, karena kita nggak mau mereka, justru kita takutnya mereka traumanya di pengadilan. Nah itu justru kita takutin. Tapi kalau kita sama-sama, saya sama mantan suami saya sudah bilang jangan dibawa pengadilan deh, udah deh. Pokoknya kita langsung putuskan saja di ibu sampai nanti mereka besar. Ya kita nggak pernah bilang ini harus ke ibu, ke papi, nggak pernah. Tapi untuk sementara untuk administrasi bilang di ibu aja gitu. Oke. Tapi sekarang lebih di Mbak Katy ya, ini ya ikutnya. Saya, anak-anak ketak semuanya sama maminya, sama ibunya. Anak ibu semuanya dua-duanya. Jadi ya udah, jadi di saya gitu. Jadi sebenarnya sih mau di ibu mau di papi juga nggak masalah sih sebenarnya. Tidak ada permasalahan buat kita berdua. Oke. Gitu. Wow. Ini kembali lagi listeners, kalau misalkan kamu mendengarkan ya hari ini narasumber yang hadir ex-announcer Katy White ini perdana atau premier cerita hanya untuk pendengar Listen to Kimi FM special. Belum pernah cerita ke banyak orang, apalagi Mbak Katy adalah seseorang yang tidak pernah curhat. So I feel so honored once again sudah berbagi di sini dan menjadi support system buat our listeners Mbak Katy. Intinya yang bisa kita petik adalah kalau memang kamu nih saat ini masih punya pasangan dan kayaknya belum siap untuk berpisah ya jangan. Ya, jangan. Tapi kalau kamu pertahankan gitu dia. Tapi kalau kamu rasa masih kayaknya kamu ingin mengikuti kata hati dan itu rasanya udah harus berakhir karena demi kebahagiaan kamu ya go ahead gitu kan. Tapi kalau udah berpisah, benar-benar berpisah ya jangan ada lagi tuh rasa-rasa cemburu, apalagi kalau pasangan kamu punya pasangan baru. Karena kan pengen bahagia, pengen dia bahagia. Sebenarnya bisa kita bahagia, kita pengen lihat orang bahagia. Ingat loh, tidak bahagia itunya banyak banget, efeknya ke badan banyak banget. Bener, kolesterol, jantung, terus kemudian diabetes, kemudian segala jenis penyakit, kanker tuh yang paling utama tuh. Kalau kita sudah nggak bahagia itu larinya kemana-mana. Jadi mendingan ya udah deh, pikirkan dulu kebahagiaan. Jadi gini, jangan katakan ke orang lain kamu bahagia, kamu harus bahagia kalau kita sendiri nggak ngerti arti bahagia apa. Kita kasih tahu ke anak kita, kamu harus bahagia nak, kamu harus bahagia. Tapi mamanya sendiri nggak tahu bahagia itu apa. Susah, sulit. Kalau kita sudah tahu kita bahagia, nggak perlu diomongin, anak kita sudah tahu, mak gue bahagia banget, hidupnya ada duit kagak ada duit, hidupnya bahagia banget ya. Ya sudah, jadi nggak ada alasan untuk dia nggak otomatis, secara otomatis dia tahu bagaimana harus membahagiakan dirinya gitu. Ya, seperti itu. Harus kita dulu bahagia. Bahagia nomor satu ya Mbak Katy ya. Oh iya dong, bahagia itu nomor. Kalau nggak cantik kita perempuan harus bahagia, auranya biar makin cantik, ya kan ya. Bokeh tetap cantik, ya kan. Dipecat dari kantor tetap cantik, ya kan.
coba kepikirin gitu, karena kita sudah bahagia, bodo amat. Ya kan? Oke, jadi intinya no matter what, yang penting happiness is number one, listeners. Yes, Seperti yes, itu. agree. Oke, last thing, ini hal terakhir yang ingin Mbak Kathy sampaikan nih, sekali lagi supaya Listen to Kimi FM listenersnya bisa terus bahagia dan sukses tentunya, dan tentu saja bisa menjadi seperti Mbak Kathy White nih yang terus bisa. Jangan jadi aku, nggak usah, ambil aja baik-baiknya aja. Maksudnya bisa be strong, kan kata yang baik-baiknya adalah dirimu be strong, ya kan, terus ikuti hati, gitu kan. Oke. Jadinya kayak Kimi tuh, bulu matanya bagus. Tetap berjaya dengan podcastnya. Iya, oke. Ya, apa namanya, akibat PPKM nggak kelar-kelar ya, kita harusnya ketemu di studio ya, dan Zoom yang bermasalah harus Instagram live hari ini. Kan benar. Kalau orang, benar orang biasanya pakai maskara begini, kalau Kimi dituang tuh supaya bisa begitu tuang matanya. Oke. Intinya kan belajar dari kita kegagalan yang menentu nggak ada jalan Ya, kita di studio, nggak ada jalan lewat Zoom, masih ada jalan lain. Itu kan kehidupan Betul. dengan plan A, plan B, ada plan to moving forward. Lo kan jadi gue yang ngasih saran sumbernya. Bagus dong. Yang penting apa coba, Kimi? Silaturahmi kan? Pentingnya silaturahmi itu silaturahmi saya sama Kimi, silaturahmi Kimi sama saya. Nanti kita satu kali kamu akan aku undang juga di live-anku tentang penyiar ya kan ya. Jadi panjang lagi silaturahmi ya kan. Bahagia itu. Oke, apa Mbak Kathy tadi yang ingin sampaikan terakhir untuk our listeners to be success and happy as a single fighter? Apa ya? Jangan bohongi diri sendiri aja. Jangan bohongin hati, jangan berusaha untuk membohongi hati untuk menjaga relationship. Tapi kalau seandainya ada sesuatu hal yang misalnya kamu harus berkorban untuk sebuah relationship, ingat, baca dulu standarisasi, kemudian kadar kekuatanmu. Kalau ternyata memang tidak kuat, jangan coba-coba untuk memaksakan kuat, karena itu ada urusannya dengan kesehatan psikis, kesehatan hati, kesehatan segala macam. Dan satunya lagi, jangan curhat sembarangan kalau ada urusan masalah rumah tangga. Jadi coba usahakan untuk mencari orang yang tepat, ataukah keluarga, ataukah siapapun yang kira-kira kamu bisa percaya dia bisa mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Itu saja yang paling penting. Jadi kembali lagi, kalau kita sudah berjanji di depan Tuhan, berkomitmen di depan Tuhan untuk kita memulai sebuah rumah tangga, memulai sebuah komitmen yang tidak main-main, jangan pernah dikhianati gitu. Kalau seandainya memang benar-benar bisa dipertahankan, pertahankan, itu lebih baik. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi insya Allah semuanya mendengarkan Kimi itu bisa bahagia. Terus yang sekarang lagi labil-labil nih antara prosesi di persimpangan maju mundur galau, kalau kata anak-anak sekarang ya kan ya, bisa lebih tahu apa yang dia mau. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM Station 2 bersama ex-announcer Kathy White. Jangan lupa simak episode terbaru setiap minggu di pemutar podcast kesayangan kamu. So stay tuned and listen to Kimi FM. Bye!